Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kusumanggreni. Saya mahasiswi asal Universitas Tadilako akan membuat mini vlog dengan tema Kita Pemuda, Kita Maritim. Nah, mini vlog ini akan memenuhi syarat administrasi dari keikutsertaan pada Duta Maritim. Nah, penjelasan pertama untuk mini vlog kita kali ini adalah menjelaskan tentang bagaimana sih pelelangan ikan di daerah kita masing-masing. Oke, jadi sebelumnya saya tinggal di daerah Kota Palu atau lebih detailnya di Sulawesi Tengah. Sejauh ini informasi yang saya dapat melalui media informasi maupun terjun langsung ke lapangan bersama dengan para pedagang ikan, sayang sekali nihil perayaan informasi yang dapat saya jelaskan mengenai pelelangan ikan yang ada di daerah Kota Palu. Para pedagang ikan menjelaskan bahwa pemasaran ikan di Kota Palu hasilnya ini masih di bawah standar. Hal ini ternyata selaras dengan penjelasan di media informasi yang sebelumnya sudah saya searching sebelumnya di Google, yang dimana harga jual ikan ini cenderung mengalami fluktuasi. Mereka hanya mendapatkan suplai ikan-ikan segar dari kabupaten lain karena sumber daya manusia di daerah Kota Palu ini serta minat konsumsi ikan di daerah Kota Palu ini di bawah rata-rata, sehingga mereka hanya bisa mensuplai ikan-ikan tersebut dari kabupaten lain. Biasanya kabupaten tempat mereka mensuplai adalah Kabupaten Donggala. Selanjutnya kita akan menjelaskan harga ikan di daerah masing-masing. Nah, kalau kita mau bercerita tentang harga ikan, ada pengalaman menarik nih, di mana tahun 2018 kemarin Kota Palu mengalami bencana yakni tsunami, gempa, dan likuifaksi, dan ternyata bencana tersebut mempengaruhi harga ikan di Kota Palu, yang dimana harga ikan di Kota Palu melonjak sangat tinggi karena turunnya peminat ikan pasca gempa, dimana selera warga Kota Palu pada ikan belum pulih sempurna ternyata pasca gempa. Banyak sekali masyarakat yang beranggapan atau bahkan berspekulasi bahwa ikan-ikan yang ada di perairan Donggala maupun di perairan Teluk Malu itu telah memakan mayat-mayat korban pasca gempa dan tsunami. Padahal penjelasan dari pedagang ini, contohnya saya dapat di informasi melalui media informasi berupa Google, pedagang tersebut menyatakan bahwa ikan yang mereka suplai ini tidak berasal dari Donggala, tidak berasal dari perairan Donggala maupun perairan di Teluk Palu tempat terjadinya bencana tersebut. Rata-rata dari mereka mengimpor ikan-ikan ini dari kabupaten lain seperti Morowali atau Toli-Toli. Itu tergantung dari kemampuan dari para pedagang dalam menjaga ikan-ikan tersebut untuk tetap fresh. Nah, itu adalah beberapa pengalaman menarik tentang harga ikan di daerah Kota Palu 4 tahun yang lalu. Untuk sekarang di tahun 2022 harga ikan di Kota Palu sudah kembali normal. Ada beberapa ikan yang mampu saya jelaskan, antara lain harga ikan cakalang 50.000 per kilonya, ada ikan ekor kuning sebutannya, harganya sama 50.000 per ekor, ada juga ikan roa 30.000 per 20 ekor. Untuk ikan roa sendiri gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jumlah rata-rata hasil tangkapan ikan di daerah masing-masing. Nah, untuk jumlah rata-rata hasil tangkapan ikan sendiri, Sulawesi Tengah adalah satu-satunya provinsi yang dikelilingi oleh 4 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP, yakni WPP 713 Selat Makassar, WPP 714 Teluk Tolo, WPP 715 Teluk Tomini, WPP 716 Laut Sulawesi, serta WPP PD 421 Perairan Darat Pulau Sulawesi. Nah, untuk gambaran besar dari hasil produksi perikanan yakni terdapat pada angka 196.519,3 ton, dan perikanan budidaya berada pada angka 964.509,4 ton. Perlu diingat kembali ya teman-teman bahwa ini adalah hasil dari keseluruhan Sulawesi Tengah, bukan hanya hasil dari Kota Palu saja ya. Selanjutnya melalui laman metrosulawesi.id saya memperoleh informasi bahwa produksi perikanan tangkap dan budidaya mencapai pada angka 1.147.646 ton, atau bisa kita lihat rinciannya pada gambar di sini.
Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya pada penjelasan yang tadi, bahwa minat konsumsi masyarakat Kota Palu terhadap ikan itu masih sangat rendah, masih sangat di bawah rata-rata. Ini adalah cuplikan layar di mana tempat penjual atau pedagang ikan di daerah Kota Palu. Saya mengambil cuplikannya dari Pasar Masumba di daerah Kota Palu. Ini dia. Mana kak, belinya kak? Tunggu. Biarin. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana cara pemotongan ikan dari khas Sulawesi Tengah. Untuk ikan khas dari daerah saya sendiri itu adalah ikan duo atau ikan roa biasanya orang sebut. Nah, ikan ini berukuran kecil-kecil sehingga dia tidak perlu dipotong atau dibersihkan terlebih dahulu sebelum diolah. Dia hanya perlu dicuci sedikit, lalu langsung bisa diolah menjadi makanan. Tapi saya akan memperlihatkan proses pemotongan dari ikan yang mendominasi hasil perairan di Kota Palu, yakni ikan ekor kuning. Berikut adalah videonya. Baiklah, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai kegiatan perikanan yang ada di daerah saya, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Semoga penjelasan seputar perikanan tadi mampu memenuhi kebutuhan informasi oleh teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Terima kasih. Saya Intan Kusuma Anggraini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.